Gimana sih ceritanya perjalanannya proses untuk bisa menjadi bujang atau gadihnya Bukit Tinggi? Oke, gimana proses awalnya? Proses Mm-mm. awalnya mungkin sebelumnya Firly Iya. tuh udah pernah pengen ikut Oh, kan iya, Kak, iya, iya. Bujang Jogadi Mm-mm. ini tahun 2022. Iya. Tapi karena mungkin di saat itu Firly belum siap mental, belum Oh, siap ini, gitu. belum siap itu, jadi mungkin Mm-mm. kayaknya Firly undur dulu. Iya, Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa Lapau Akademik Institut Teknologi Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Pada podcast ini kita selalu bercerita, kita berdiskusi. Walaupun dikatakan sebagai lapau ya, lapau itu tempat kita ngobrol lah, kita ngoceh dan sebagainya, tapi tetap ilmiah ya. Kita tetap ilmiah. Dengan saya Adriansah atau dikenal dengan Uncu Didi. Ya, hari ini kita berbincang dengan salah seorang tamu ya, tamu istimewa yang barusan mendapatkan anugerah sebagai gadis Minangkabau, gadih Bukit Tinggi ya. Dia juga akan menjadi inspirator bagi semua orang generasi Gen Z di Kota Bukit Tinggi, khususnya di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Bersama Firly, ya, namanya Firly, kita akan mengupas perjalanan bagaimana dia meraih anugerah tersebut, bagaimana tantangan, sehingga peran dan tanggung jawab yang akan dia emban. Kita akan mendengarkan kisah-kisah dan insya Allah itu akan menjadi inspirasi buat kita dan juga buat kamu. Ya, kamu mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Oke, kita perkenalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke. Perkenalkan, Ya. nama aku Ya. Kanza Syadika Ikfirly, biasa dipanggil Firly. Dan sekarang aku berkuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Iya. Nah, Oke, Tiri lahir di Bukit Tinggi Firly ya? lahir di Bukit Tinggi, Iya, Pak. iya. Di Alhamdulillah. Institut Teknologi dan Bisnis ini ngambil jurusan apa? Firly di Institut Teknologi dan Bisnis ini mengambil prodi S1 Manajemen. Oke. Dulu SMA-nya mana ya? SMA 3 Bukit Tinggi, Pak. Oke, terima kasih Firly. Oke, artinya dimanapun kita berada, dimanapun kita bernaung, bagaimana kita bisa menumbuhkan kita punya bakat, kita punya hobi, sehingga dengan bakat hobi itu kita bisa mendapatkan anugerah. Itu ya Firly ya? Iya, betul sekali, Iya, Pak. benar. Sama kayak pepatah Minang juga Ya. kan, Pak. Bima bumi jajak, Di sini. lain-lain. Iya, Oke, para pemirsa menarik sekali. Insya Allah kita akan mendapatkan menggali. Ya kita ngobrol santai lah Firly ya. Iya, Kita ngobrol boleh, santai. Pak. Ini ngobrol-ngobrol kita tapi tidak dikatakan sebagai lapau yang secara umum. Kita hanya sebagai nama saja. Kita tetap berbicara secara ilmiah. Oke Firly, Iya, ya Pak. Firly anak pertama ya. Iya, Pak. Firly anak pertama dari 2 Dari bersaudari. dua bersaudari. Jadi bersaudari berarti kedua-duanya perempuan. Perempuan kedua-duanya, Iya, Pak. oke. Tadi sempat kita sebelum acara ini kita ngobrol Firly itu lebih suka main drum ya. Iya, kebetulan Firly lebih suka musik, Pak. Mendengarkan musik awalnya. Iya, iya, Jadi iya. coba-coba nih gimana sih main Oke. alat musik. Ternyata Iya. suka di sana. Oke. Main drum tuh sampai ada level-levelnya ya? Untuk level kayaknya nggak ada deh, Pak. Cuman itu tingkat kesulitan Oh mungkin. gitu. Semakin sulitnya dari iramanya atau dari notnya atau apa? Apa juga? Dari beatnya mungkin, Oh, Pak. beatnya Ada yang gitu makin ya. kencang atau yang makin keras gitu. Oke. Sudah sampai ada perlombaan untuk drum ini? Alhamdulillah, Firly dari SD itu udah main drum soalnya dulu Firly tuh masuk di organisasi marching band Oh, namanya, marching Pak. band. Iya, Alhamdulillah itu dari SD udah iya. Firly ikutin gitu, Pak. Oke. Dulu SD di mana? Di Bukit Tinggi Di atau Bukit Tinggi, Pak, di Oke. Puhun SDS Al Azhar Bukit Tinggi. Allahu Akbar, di SD Al Azhar Bukit Tinggi. Iya. Terus SMP-nya di mana? MTSN 1 Bukit Tinggi, Pak. Wah, berarti ada bakat ininya ya. Keagamaan juga ada. Berarti seimbang dia nanti ya. Seimbang. Ibu SMA. SMA baru SMA SMA 3 ya. Bukit Tinggi. SMA 3 dengan jurusan IPA ya. IPA, Pak. Alhamdulillah. Itulah perjalanan pendidikannya. Dasar ini lagi mendapatkan mengikuti program S1
Manajemen di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Oke, menarik nih kalau kita lihat. Jadi tadi dari hobi ya, Firly ya. Kalau hobi tadi main drum. Selain itu apa lagi hobinya, Firly? Selain drum, Ya, selain musik ya mungkin musik Pak. ya, sorry ya. Firly Ya. juga suka berenang Pak, Berenang, oh kayak iya. olahraga gitu Firly juga suka. Oke. Tapi terkhususnya berenang sih Pak. Berenang. Itu pernah lomba renang tingkat ASEAN, tingkat dunia. Dulu pernah hampir, Pak, Hampir, oh tapi iya. nggak jadi karena ada satu dan lain hal, jadi Firly nggak jadi ikut. Oke. Lomba di level apa ya? Tingkat SLTA lah ya. Mungkin, iya. Ya, oke, luar biasa. Ada musik, kemudian olahraga. Ya, musik ini keseimbangan otak kiri ya. Ya, kemudian ada otak kanan. Iya, benar Ya. sekali. Oke, berarti seimbang. Iya. Amin. Iya. Nah, sekarang kita tadi lanjut. Setelah itu lanjut pendidikan di Institut Teknologi. Kenapa sih? Apa sih yang menarik ketika Firly mengambil jurusan manajemen di Institut Teknologi dan Bisnis? Mungkin kalau tertariknya Pak, setahu Firly, S1 manajemen di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim ini sudah pasti terbaik banget kan Iya. Pak, karena dia sudah terakreditasi A kan Pak. Baik sekali. Baik sekali. Iya, baik sekali. Dan juga cuman ada di ITBHAS yang ada bisnis Bisnis digitalnya. juga. Betul. Nah, pas itu tuh Firly tertarik banget tuh Pak, kayak kayaknya bagus deh. Iya. Nah, gitu. Dan kebetulan Firly juga nggak bisa meninggalkan Bukit Tinggi. Iya. Orang tuanya melarang ya. Iya. Atau orang tuanya pinginnya, ini jangan jauh-jauh lah Firly, apalagi dengan kondisi dunia bumi yang kayak sekarang ini ya, Benar ketakutan sekali, Pak. itu. Ya tapi nggak apa-apa, walaupun di lokal, tapi tetap berprestasi. Itu dong. Alhamdulillah. Oke, nah tadi Firly ngatakan ada prodi bisnis digital. Sebenarnya bisnis digital itu ada beberapa kampus ya, tapi yang pertama ya ada di Institut Teknologi dan Iya, Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Tapi itu salah satu prodi yang dipersiapkan untuk menghadapi kondisi yang serba digital. Oke, Firly, thank you. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari ini aja ya, bahwa kampus adalah sebuah langkah awal dalam membentuk masa depan kita. Benar sekali. Oke, banyak nih pertanyaan yang menarik yang bisa kita gali ya. Nah, bagaimana ketika Firly di ITBHAS ini ya, Institut Teknologi dan Bisnis ini, kita singkat dengan ITBHAS, bisa mendukung Firly untuk bisa menjadi gadihnya Kota Bukit Tinggi. Apa kira-kira dukungan yang diberikan oleh kampus? Tentu saja dukungan mental Pak, itu udah pasti dikasih sama kampus. Dan juga dukungan-dukungan dari dosen, dari teman-teman. Itu alhamdulillah mensupport Firly dengan penuh. Iya. Sehingga Firly bisa untuk berkembang lagi dan berkembang lagi Pak. Iya, benar. Jadi dengan dukungan itu bagaikan sebuah kayu bakar. Dengan kayu bakar yang dibakar tersebut, dia akan memberikan semangat. Ya, kan semangat buat Firly untuk bisa mendapatkan ini. Dan terpenting sekali kan otomatis motivasi Firly itu sendiri ya. Iya, benar Pak. Kira-kira apa sih awalnya motivasi Firly untuk ikut ini gitu kan? Motivasi awalnya mungkin lebih ke diri sendiri kan Pak. Firly ingin berkembang, maksudnya dari gaya bicara, public speaking, bagaimana kita berperilaku, berbicara gitu Pak. Benar. Mungkin dari diri sendiri dulu gitu Pak. Kadang-kadang motivasi itulah yang menguatkan kita kan. Kadang ketika kita melihat sesuatu, sebenarnya Bapak melihat Firly itu punya semangat, punya impian. Firly itu lebih diam-diam tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Amin. Iya kan? Nah, paling apa kebanggaan? Orang tua pasti bangga lah ya. Gimana dukungan orang tua gitu? Kalau orang tua tuh pasti dukungnya luar biasa sekali ya Pak, karena pagi, siang, sore, malam tuh pasti akan didukung Pak. Betul. Mendoakan ya, salah satu bentuk apalagi berdoa. doa dari orang tua. Ya, apalagi doa ibu, doa mama. Mama ya? Mama. Dan dukungan dari papa juga ya. Papa juga. Yang nomor 2 perempuan ya? Iya, perempuan. Gimana dukungan adiknya? Kalau adik itu nggak beda jauh sama orang tua sih Pak. Malah mungkin adik lebih
lebih supporting banget. Oh, lagi memberikan support yang lebih besar lagi Iya, buat bener buat banget. kakak. Panggil kakak apa Panggil kakak. Bukan Uni ya, seharusnya Uni loh. Kita udah mulai ini seharusnya Uni. Udah kan sebagainya kan. Oke, kita coba robak. Kita mau jadi Uni nih kan, Uni Gadinya Minangkabau, Gadinya Amin. Bukit Tinggi. Insya Allah nanti akan sampai ke provinsi ya. Iya, insya Allah, Insya Allah Pak. sampai ke provinsi. Gimana proses untuk ke provinsi nanti? Mungkin prosesnya Iya. sudah dimulai dari sekarang ya, Pak. Iya. Kebetulan dari Bujang Jogadih yang tahun lalu juga akan kami bicarakan gimana nanti proses yang akan kami lewati untuk ke provinsi nantinya. Oke, luar biasa. Berarti ada dukungan pasti keluarga, ada mama, ada papa, ada adik. Yang penting sekali dalam motivasi diri, tekad yang kuat tadi ya. Kemudian ada pemerintah, ada wadah kita, Iya, benar. pemerintah Kota Bukit Tinggi. Khususnya pasti Dinas Pariwisata ya, Dinas Pak. Pariwisata Bukit Tinggi. Dari bidang ekonomi kreatif. Iya. Dan juga tentunya dukungan dari Pujangga sendiri, Pak. Pujangga ini adalah Ikatan Bujang Jogadih Kota Bukit Tinggi. Oh gitu, Pujangga ya. Oke, Pujangga itu kapan? Itu memang ketika kita menjadi Gadih Bukit Tinggi, Bujang dan Gadih ini masuk ke langsung masuk ke itu grup ikatan, atau Pak. apa itu? Itu sebuah komunitas mungkin Firly bisa bilang ya, Pak. Juga Pujangga ini di saat kita udah lulus menjadi Bujang Jogadih itu pasti kita akan langsung masuk menjadi Ikatan Bujang Jogadih Kota Bukit Tinggi. Bujangga, Ikatan Bujang dan Gadih. Padahal bujang-bujang banyak ya di luar sana ya, gadih-gadih juga banyak. Iya, tapi sayangnya nggak ikut nih, Pak. Iya benar. Nggak ikut eventnya. Itu kamu. Oke, karena banyak tuh sekarang kita coba lihat atau kita gali lah sedikit ya. Gimana sih ceritanya, perjalanannya, proses untuk bisa menjadi bujang atau gadihnya Bukit Tinggi? Oke, gimana proses awalnya? Proses awalnya mungkin sebelumnya Firly itu udah pernah pengen ikut kan, Pak, Bujang Jogadih ini tahun 2022. Tapi karena mungkin di saat itu Firly belum siap mental, belum siap ini, belum siap itu, jadi mungkin kayaknya Firly undur dulu. Nah, tahun 2024 ini kebetulan ada teman Firly nih, Pak. Dia tuh ingin Boleh disebut namanya? Kata jangan. Jangan. Oke, silakan. Salah satu teman baik Firly ngajak Firly nih. Kamu coba deh ikut Bujang Jogadih ini gitu-gitu. Nah, kebetulan di saat itu kayak Firly kayaknya iya deh, pengen deh gitu. Karena Firly nggak mau stuck di situ-situ aja. Betul. Diri ini bisa untuk dikembangkan lebih baik gitu, Pak. Betul. Maka dari itu Firly ikut. Nah, nanti di Bujang Jogadih ini kan kita nanti ada daftar kan, Pak. Betul. Setelah itu akan kita akan melewati 3 tes, Pak. Oh iya. Ada 3 tes ya? Iya, benar sekali. Yang pertama itu ada tes wawancara, yang kedua itu ada tes penampilan bakat, dan yang terakhir ada tes tulis, Pak. Nah, dari semua tes itu nanti akan terpilih 10 pasang dan khususnya di tahun 2024 ini ada 11 pasang. 11 pasang. Oke, pertama tadi menarik nih. Pertama tes wawancara ya? Iya, Pak. Wawancara apa sih pertanyaannya? Kalau bahasa ada bocorannya? Tes Penasaran itu, Pak, ya. Mau ikut jadi bujang gadih besok ya? Tes wawancara ini biasanya ada beberapa kategori, Pak. Ada etika dan kepribadian, budaya dan adat Minangkabau, ada juga tentang ekonomi kreatif, pariwisata, ada juga tentang bahasa Inggris, Pak. Dan yang terakhir ada tentang pemerintahan. Itu tes wawancara. Kemudian baru nanti ada tes yang kedua tadi? Tes penampilan bakat. Nah, nanti ada tuh teman-teman yang bakatnya di tari, dinyanyi, atau alat musik lainnya. Juga sile, Pak. Sile ada juga? Ada jadi juga. yang ikut itu tuh ada juga yang pandai bersile? Ada, Pak. Karena sebagai bujang Bukit Tinggi kita harus pandai basile. Pandai basile. Harus pandai basile supaya bisa maupun lawan ya. Kita sedikit bahasa Minang, ini anak gadih nih. Oke. Nah, yang terakhir tadi tes apa tadi yang tes yang ketiga tadi? Yang tes ketiga ada tes tulis. Tes tulis ternyata penting juga ya. Penting. Nanti ada tes apa komunikasi lagi ya di awal tadi. Tadi ada katanya public speaking ya. Public speaking itu pastinya kita harus mendalami dan harus juga menguasai ya, Pak. Karena nantinya kalau kita udah terpilih, maka itu harus lebih diasah lagi. Kan kita sebagai duta wisata Kota Bukit Tinggi. Bagaimana mungkin kita mau mempromosikan
Kota Bukit Tinggi kalau kita nggak bisa berbicara, ya kan? Benar Menyampaikan sekali. pendapat, mengajak orang. Nah, itu kompetensi yang harus diasah. Ya. Mudah-mudahan Firly bisa deh, yakin deh. Amin, Ya, amin. dengan adanya kampus, punya dosen yang banyak, coba gali, coba bantu, ya kan? Mendapatkan kemampuan kompetensi bidang public speaking. Oke, jadi kalau kita lihat tadi kan dari mimpi-mimpi kecil yang yang bulat-bulat itu bisa menghasilkan, yakin lah. Itu ya, setuju ya Firly ya. Setuju Pak. Nah, ketika sudah dinobatkan sebagai Gadis Bukit Tinggi, ya kan? Maaf Pak, sebelum itu Oh iya, ada lagi. ada lagi Pak, kan setelah lulus Iya, benar. 11 pasang nih Pak. Iya, 11 pasang. Nah, setelah itu kami akan menjalani namanya prakarantina Pak. Prakarantina. Prakarantina. Berarti dikurung gitu ya? Bukan dikurung sih, lebih diberi pembekalan gitu Pak. Jadi ada prakarantina selama 3 hari, nah baru setelah itu karantina Pak. Iya, kapan itu? Setelah Setelah lulus langsung, itu langsung di karantina. Berarti nggak boleh pulang selama 3 hari. Pas prakarantina boleh Pak. Nah pas karantina itu nggak boleh pulang. HP pun disita Pak. Memang yang dilatih itu adalah komunikasi, kemudian wawasan. Ya, komunikasi otomatis kita bahasa ya, ada bahasa Minang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang penting. Penting ya kan? banget penting bahasa banget, Inggris. Karena dunia sekarang sudah global kan Pak. Dan juga digitalisasi itu sekarang sangat-sangat penting, sangat-sangat diperlukan. Jadi kalau bisa jangan cuma Minang dan bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris. Tapi kita tidak boleh meninggalkan budaya kita, budaya Minangkabau kita, ada istiadat kita. Iya, benar. Ya kan? Kita tetap jadi orang Minang, tapi kita punya kemampuan berbicara dengan semua orang. Ketika kita bisa bicara dengan semua orang, kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Bahasa atau Gadis Minang. Sama seperti beliau kan Pak, ya. Haji Agus Salim. Oh iya benar. Oh iya. Ini kampus Institut Teknologi Haji Agus Salim. Haji Agus Salim sendiri aja berapa? Ada 7 bahasa. 7 bahasa, Pak. Bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa apa gitu kan? Iya luar biasa. Nah, mudah-mudahan itu salah satu inspirator kita ya, bahwa bahasa itu bisa digunakan untuk bernegosiasi, ya kan? Ya kita di eranya kompetisi ya. Kompetisi itu kita bernegosiasi, bagaimana kita bisa menang. Sekarang berubah menjadi eranya kolaborasi. Tapi nggak apa, kolaborasi juga memerlukan kemampuan kita untuk memberikan pendapat dan sebagainya. Oke, ada tambahan proses tadi Gadis Firly? Ya pas karantina itu biasanya kalau kami dikasih pembekalan gitu Pak. Dan juga untuk mengembangkan diri lah ya Pak di sana. Di situ benar-benar harus fokus dari subuh Pak sampai malam itu biasanya. Nah selama karantina kita nggak boleh keluar, nggak boleh bertemu orang tua sebagainya. Dengan orang tua nggak boleh juga? Enggak Pak. Mungkin kalau ada perlu saya telepon ke panitia. Betul. Memang HP disita, kemudian kita memang benar-benar dipersiapkan lah ya, dibekali sekali agar kita fokus juga kan Pak. Apa kesan yang paling mendalam ketika ikut karantina itu? Kesannya mungkin dari kekeluargaannya sih Pak, karena dari 11 pasang tadi ya. Itu kan tibanya kita bertemu orang-orang baru, teman-teman baru, keluarga baru juga di sana. Dan alhamdulillahnya kesan yang diberikan selama karantina tuh sangat-sangat berkesan lah Pak. Betul. Ya. Dengan kesan itu kita bisa mengingat, ya. Kita mengingat dan ingat apa yang kita ingat, kembali kita, wah ini saya ketika nantinya terpilih, saya harus pegang peran dan tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab. Tanggung peran dan tanggung jawab. Nah, peran tanggung jawab kita harus jelas, visi tujuan kita harus jelas juga. Ilmu manajemen kan? Iya benar. Koas kan, planning ya. Masih ingat nggak? Nih sekalian uji. Ada planning, organizing, activating. Ada 4 kan? Iya 4. POAC. POAC. Planning, organizing, activating, control. Itu. Iya, orang manajemen ini. Oke.
Jadi kesan tadilah yang mengingatkan kita, menghidupkan memori kita supaya kita bisa menjadi lebih baik, ya. Supaya kita ingat bahwa kita terpilih nantinya ada peran dan ada tanggung jawab. Nah, kita cerita peran nih. Ada lagi mau tambahkan nggak yang tadi setelah karantina? Sebelum masuk peran ya, sabar ya. Kayaknya cukup. Oke, Kayaknya cukup ya. cukup, Pak. Oke. Nah, sekarang kan udah terpilih mendapatkan anugerah. Ya. Kalau tadi Bapak katakan suntiang ya, ciri khas Minangkabau suntiang, tapi bukan untuk menikah ya, suntiang ya. Suntiang itu adalah sebuah lambang simbol keagungan, keemasan yang ada di kepala yang dinobatkan kepada gadisnya Minang Bukit Tinggi. Tapi arahnya nanti ke pernikahan. Kita asumsikan seperti itu. Nah, peran lagi, ya kan? Kan udah terpilih itu. Kapan penobatannya? Tanggal berapa ya kemarin? Masih nggak penobatan? Nah, berarti beberapa hari yang lalu ya ketika dinobatkan itu yang menobatkan siapa? Ada Bapak Wali Kota juga Pak Wali di sana, Bapak Herman Safar. Terima kasih Pak Herman Safar. Iya, kemudian hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin ya, hari Minggu. Ketika dinobatkan itu langsung dinobatkan, diberi apa ya? Diberi sebuah sertifikat atau diberi nih sudah dinobatkan nih, pegang nih medali, bisa kayak gitu ya. Maaf Pak, mungkin kalau pas dinobatkan itu hari Sabtu, tapi sampai hari Minggunya Pak. Gitu. Ya, malam anugerah tuh dari jam 7:30 dan siapnya tuh kalau Firly nggak salah jam-jam 3-an ya Pak. Saking mewah dan saking megahnya acara, saking serunya acara. Ayo, siapa sih yang nggak pengen? Ya kamu. mahasiswa yang ada di Bukit Tinggi ya, khususnya Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Yuk, semangat ya. Dan kita juga ada kampus baru ya kan Pak? Oh iya, ada kampus baru. Ada kampus baru yang ada di Gua Bule. Nantikan, luar biasa. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang terpotong. Iya. Masih tahu kan perannya? Pastilah, ya kan? Waktu pembekalan pasti dikasih tahu nih. Kira-kira apa sih perannya sebagai gadis Bukit Tinggi? Gadis ya? Gadis bujang Bukit Tinggi ya? Peran ya Pak. Kalau peran mungkin untuk Kota Bukit Tinggi tentu saja untuk mempromosikan Kota Bukit Tinggi ya Pak. Karena sebagaimana kita ketahui Bukit Tinggi ini punya kuliner yang banyak banget yang bisa kita kembangkan. Dan kalau bisa semua turis dari dalam maupun luar pun melihat kita gitu Pak. Mungkin kalau peran untuk masyarakat itu tentu saja menjadi contoh, menjadi panutan, terutama bagi gadis Minangkabau. Iya, bagaimana sebagai seorang gadis, ya kan? Nah banget. itu tugas itu harus dijaga itu, Pak. Ada juga ya beratnya ya, harus hati-hati dalam bersikap. Kenapa? Ini kan jadi contoh, ya. Apalagi tadi katanya Bukit Tinggi ini kotanya kuliner. Iya, bener. Bukit Tinggi kok payah mencari makan yang lama sadonya. Semua makanan di Bukit Tinggi itu lama, ya. Sulit mencari yang paling lama. Karena paling lama sadonya. Nggak cuma kuliner, kita juga ada pariwisata yang nggak kalah banyak juga kan Pak. Walaupun Bukit Tinggi cuma 25 km persegi, tapi wisata dan kulinernya tuh sangat bikin orang pengen kesini gitu. Ngangenin ya, ketika sudah sampai ke Bukit Tinggi pasti pingin lagi Bukit Tinggi. Ayo coba ada di sekitar Bukit Tinggi aja, dari Pekanbaru luar biasa. Kalau Sabtu Minggu itu udah BM, BK ya, ada lagi dari Jambi. Iya benar banget Pak, apalagi sekarang lagi macet-macetnya juga ya Pak. Tapi Bukit masih Tinggi. Kan masih ramai. Masih ramai banget Bukit Tinggi. Oke, perannya itu ya, sementara itu ya. Atau tanggung jawab apa yang diemban nih oleh anak gadis Minang ya? Tanggung jawab mungkin dari contoh tadi sih Pak, harus bertanggung jawab juga gimana berperilaku, berbicara, bertutur kata. Betul. Dikasih tanggung jawab. Oke, nanti promosikan deh Bukit Tinggi ya kan? Iya benar banget. Ya, kalau sebagai mahasiswa Bukit Tinggi, ayo masih ITBH. Itu tanggung jawab ya. Insya Allah numpang-numpang dikit Pak. Iya. Oke, berarti nanti akan menjadi duta lah ya, dutanya wisata ya, duta wisata. Luar biasa. Nggak apa-apa. Dari sekarang kita tahunya peran kita apa, tanggung jawab kita apa, tetap komit ya, sudah diberikan amanah gitu ya. Itu pesannya Bapak nih, Bapak dosennya. Ya. Iya, benar banget. Oke, ini
teman-teman para pemirsa Lapo Akademik, ini sekalian nih ya, sekalian sebagai dosen mengingatkan mahasiswanya, mengingatkan anaknya, ya kan? Karena ini adalah salah satu contoh kebanggaan ITBHAS, ya. Ya. Tetap pegang ya kebanggaan ini ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan nih. Siapa sih yang menginspirasi ya menjadi duta, bukan menjadi duta ya, menjadi gadihnya? Ada nggak orang yang menginspirasinya? Yang menginspirasi menjadi duta ya, Pak? Mungkin dari lingkup luar mungkin Pak. Maksudnya dari Miss Universe. Kita yang Minangkabau lah ya. Minangkabau mungkin apa ya? Atau yang Putri Indonesia kali ya. Putri Indonesia. Kalau dari lingkup dalamnya itu dari teman-teman Firly sih Pak. Teman-teman Firly yang udah jadi duta wisata tahun kemarin. Itu tuh jadi bikin inspirasi gitu. Terinspirasi. Jadi pengen juga deh. Iya. Semoga tetap universe saja. Cuman agak sedikit miring. Terlalu jauhnya. Bukan terlalu miringnya itu. Mudah-mudahan tidak, orang Minang tetap menggunakan baju kurung, kalua pakai baju kurung, pakai jilbab, kalua harus dikawanin di ama, ya kan? Kalau jam malam. Jangan sampai kalua malam, ya kan? Ciri khas Minang gitu loh. Tindak kalua malam, kalau kalua malam ada yang mengawani, kalau bakawan ada cowok datang harus ada yang mengawani, ya kan? Sumbang dua baleh. Sumbang dua baleh. Oh iya, ini ada sumbang dua baleh ternyata. Nama sih ini ada sumbang dua baleh. Ada. Ya ingat 12 saja. Ya, Pak? Ada 12. Dua baleh itu 12 ya. Ya. Yang pertama. Sumbang dua baleh itu artinya sumbang 12 ya, di mana ada sumbang duduk, sumbang taga, sumbang diam, sumbang bajalan, sumbang bapakaian, sumbang bagawa, sumbang kurena. Sumbang Batanyo, Sumbang Bajawe. Itu sumbang ini ya artinya ada yang tidak boleh lah ya. Kalau duduk harus perhatikan cara duduk. Kalau bajalan perhatikan cara bajalan. Kalau makan perhatikan cara makan. Jangan capak-capak. Iya, benar banget. Anak gadis tidak boleh makan capak. Kemudian tidak boleh duduk di janjang misalnya kayak gitu kan. Oke. Luar biasa. Ternyata bisa kita dapatkan sesuatu yang bisa kita jadikan contoh inspirasi pada hari ini. Oke, terlalu lama nanti bosan pula Umi gadis kita. Enggak. Oke, masih semangat nih. Tadi sudah kita tanyakan yang mendukung. Nah, apa harapan dan impian setelah mendapatkan ini? Apa harapan dan impiannya? Kalau harapan dan impian. Mungkin semoga dengan Firly terpilih ini tidak menyia-nyiakan gelar, tentu saja Pak, tidak menyia-nyiakan. Semoga Firly terus bisa menjadi contoh yang baik, contoh yang bercitra positif juga, dan juga semoga dengan Firly ikut ini, Firly akan jadi lebih berkembang gitu Pak. Iya benar, ya kan. Kita kan memang untuk berkembang, ya kan. Sesuatu yang dimulai dari langkah kecil. Mungkin kita mulai dari mimpi. Firly berarti pernah bermimpi, kemudian mimpi itu diwujudkan dengan melakukan aktivitas-aktivitas kecil, ya kan? Kemudian menghadapi tantangan, kemudian dijalani tantangan, dan akhirnya Firly bisa mendapatkan anugerah sebagai gadis. Tapi tentu saja itu bukan menjadi akhir ya Pak, malah ini menjadi awal untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai. Benar. Ini bukan langkah awal, ingat ya. Mungkin bukan akhir, sorry. Ini langkah pertama, ya, tumpuan pertama, dan nanti akan melompat lebih tinggi. Dan akan memberikan kebanggaan buat orang tua. Ya kan? Tentu saja yang pertama orang tua ya Pak. Kemudian Kota Bukit Tinggi. Kemudian juga kami juga menumpang kebanggaan ITBHAS Bukit Tinggi. Mari kita bersama mendoakan semoga Firly sampai pada tahap itu. Amin. Oke. Amin. Nah, kita tahu bahwa apa yang sudah kita harapkan, apa yang kita impikan, sehingga bisa mendapatkan itu, sehingga kita bisa menjalani, dan itu yang menjadi tuntunan kita sampai pada apa yang menjadi tujuan kita. Oke.
agak sedikit berbelis sih. Gak apa-apa. Oke, berikut. Ini yang terakhir nih. Kita minta lah, apa sih pesan yang ingin Firly sampaikan kepada generasi muda Gen Z ya. Jangan sebagai generasi rebahan gitu. Kita orang ini generasi rebahan sedikit HP, Mobile Legend. Aduh, malu-maluin kita semua nih ya. Kenapa? Bukan itu loh hidup kita ya. Banyak loh yang banyak yang lain. Nah, kalau apa sih pesan-pesan Firly? Silakan. Pesan dari Firly, mungkin sebagai generasi muda, apalagi kita masih lagi seger-segernya loh gitu. Mungkin jangan pernah menutupi diri kamu untuk mencoba hal baru ya. Karena bisa saja sesuatu hal baru tersebut adalah potensi dari diri kamu supaya kamu nantinya bisa berkembang dan juga berkembang. Nah, sebagai duta wisata atau Gadi Bukit Tinggi, Firly berharap bisa menjadi role of model atau contoh ya, terutama untuk Gadi Minangkabau di Kota Bukit Tinggi khususnya. Luar biasa. Jadi ada loh harapan buat kita bersama ya. Ada pesan buat kita ya, bahwa kita sudah saatnya untuk berubah. Sudah saatnya berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan menjadi itu saja. Ya, cobalah melompat. Cobalah hal-hal baru. Melompat dan menjadi bintang ya, yang akan menjadi apa? Menjadi kompas menuju sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita impikan. Luar biasa. Pak terasa pembicaraan kita sudah mendekati di penghujung. Oke, Firly. Jadi kalau boleh dikatakan tadi kita tetap bermimpi ya. Tetap mimpi kita menjadi besar, kemudian berani untuk berbuat, berani untuk mencoba. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut dan gentar. Atau ada sesuatu lagi ya sebagai closing statement ya dari Firly, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Closing statement ya Pak. Sebagai gadis Minang ya, gimana sih menjadi gadis Minang itu ya? Ya mungkin sebagai gadis Minang kita harus selalu menjunjung tinggi yang namanya Sembang Dobale ya Pak. Ya, Sembang Dobale. Dengan adanya Sembang Dobale ini nanti kedepannya itu akan berdampak kepada Gadi Minang itu sendiri gitu Pak. Jadi selayaknya kita sebagai Gadi Minangkabau itu menjunjung tinggi Sembang Dobale dan juga adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Oke. Intinya jangan pernah menyerah, jangan pernah menutupi diri, jangan pernah takut untuk mencoba semua hal-hal yang bisa saja dari sanalah nanti kamu akan berkembang. Benar, luar biasa. Terima kasih Firly ya sudah datang ke podcastnya Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, khususnya podcast Lapau Akademik. Nah, kita juga dapat banyak ya inspirasi ya dari pembicaraan kita pada hari ini, sehingga nanti keberhasilan Firly juga bisa kita jadikan sebagai contoh bahwa dari bermimpi, melangkah, dan akhirnya kita bisa menjadi pemenang dari semua proses tersebut. Kemudian kita juga terima kasih nih kepada ITBHAS misalnya kan, yang tetap memberikan support kepada Firly, khususnya Kaprodi-nya luar biasa. Dukungan Kaprodi ya Pak Kliman ya, beliau tetap ya ayo kita kasih semangat gitu kan. Jadi juga merupakan sumbangan ya, sumbangan semangat dari kampus ya, tetap mendukung ya, semoga kampus kita bisa menghasilkan, mencetak generasi-generasi Gen Z yang bukan generasi yang rebahan. Kita harus bisa menjadi generasi yang benar-benar produktif, generasi yang benar-benar menjadi generasi emas. Oke, itu harapan kita bersama. Kemudian terima kasih kepada semua pemirsa Lapau Akademik, khususnya yang selalu mengikuti episode-episode yang kami tayangkan, dan semoga ini bukan hanya sekedar diskusi ringan, tapi juga ada ilmu yang bisa kita berikan. Demikian saja, sampai jumpa dengan episode berikutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.